Direktur Hao. Aku ambilkan air minum. Air apa yang mau kau tuang? Tidak. Kau pakai baju apa hari ini? Aku. Kenapa kau datang ke kantor dengan pakaian seperti ini? Menurutmu kenapa? Aku tidak mau banyak pikir. Bukan otakmu yang kuandalkan. Bacakan aturan berpakaian untuk anak magang. Ehem. Selama magang, peserta wajib mengenakan seragam kerja. Dilarang memakai pakaian santai. Benar? Kau sudah tahu, kan? Buat apa kau lakukan ini? Aku tidak punya maksud apa-apa. Hahaha. Song Nuan, pelawak terakhir. Merasa kurang populer, ya? Perusahaan ini bukan panggung sandiwaramu. Kalau kau mau cari perhatian di kantor, tunjukkan prestasimu, paham? Bukan dengan cara seperti ini. Tidak masuk akal, sungguh. Benar-benar tidak bisa diandalkan. Pak Wang. Dia, mau ke sana hari ini. Gladi resik. Mau gladi resik ke perusahaan rekanan, kan? Iya. Mau tampil ya? Sana introspeksi. Hei, ini buku pegangan karyawan yang kamu minta. Oh, makasih. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Aku juga nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi menurutku juga begini. Selain buku pegangan karyawan itu sebenarnya nggak perlu. Tapi ini perintah langsung dari Pak Wang. Aku bukan ngomongin buku pegangan karyawan. Maksudku, yang kamu pakai itu. Jangan bilang itu juga. Perintah langsung dari Pak Wang?
Makasih ya, udah kerja keras. Ayo. Ya udah, ayo. Hei, halo. Ini buku pegangan karyawan kamu. Makasih ya udah kerja keras. Ayo. Halo, ini buku pegangan karyawan. Ayo. Ah, kok pakaiannya kayak gini? Selamat siang. Ini buku pegangan karyawan kamu. Ini buku pegangan karyawan kamu. Udah kerja keras ya. Ayo. Halo. Ini buku pegangan karyawan MU. Ayo dong. Lo lihat nggak anak magang baru itu? Ini keren banget. Yang kayak cewek klub malam itu, dia udah lari-lari dari tadi pagi. Emangnya lagi bagi-bagi buku pegangan karyawan ke semua departemen. Maksud lo apa? Takut nggak ada yang lihat secantik apa dia? Siapa yang lo omongin? Itu baru masuk. Namanya apa sih? Song Nuan. Ya udah, terserah. Yang gue pakai hari ini. Sini. 3 guru. Ini buku pegangan karyawan MU. Haha. Ayo. Lucu banget sih ini. Lo ngapain? Lo ngapain sih? Keluar tengah malam gini. WK. Bro, gue bener-bener nggak kuat lagi. Gue harus ini di pekerjaan. Buat metes batas kesabaran lo sendiri, gue mau nyerah. Tahan dulu. Nggak. Lo tahu nggak mereka nyuruh gue ngapain? Aneh banget. Mereka beneran nelpon gue. Wang Xiaofeng nelpon kita lagi. Nanti gue telpon balik. Rencana proposal itu sudah kukirim ke emailmu. Ah, kamu ngapain sih? Bukankah ini kotak bekal makan siangku? Kenapa kamu makan bekal siangku? Oh, aku paham sekarang. Kamu yang makan semua dagingku 2 hari ini, kan? Nggak. Iya, si Timur bilang suruh aku makan. Kamu tetap nggak boleh makan. Dia. Itu Pak Feng yang kirim pesan nyuruh aku makan. Apa? Aku yang nyuruh kamu makan? Oke. Heh. Hari ini perutku mual. Kamu bantu aku habiskan kotak bekal biru itu. Chen Jian, kamu pikir aku bakal kirim pesan kayak gitu? Pasti ada yang gak beres. ID peneleponnya kan namamu. Ah.
Hentikan. Au. Hei, hei, kamu ngapain? Ah, balikin, balikin. Hahaha. Kamu yang kirimi aku semua SMS itu selama berhari-hari. Sang Sheng. Berani-beraninya kamu menyamar jadi Presiden Wang sekarang? Benar. Gimana dengan yang kukirim? Jadi itu alasanmu menyuruhku berpakaian seperti ini. Ah, itu bukan aku. Ini pemahamanmu sendiri. Gak ada hubungannya sama aku. Kamu itu manusia nggak sih? Hei, hei, kamu ngapain? Hei, hei, kamu ngapain? Kamu ngapain sih? HMPH, sini lihat sendiri. Pindahkan daging dari kotak bekal biru ke kotak bekal merah. Tambahin sayur lebih banyak ke kotak bekal biru. Kirim kehangatan. Kamu ngingetin aku sama masa kuliah dulu. Semangat kamu tuh kayak api. Kayak musim semi. Ya ampun, tekanan kerja di JM tuh kelewatan. Seluruh JM benar-benar kelabu. Kamu mau bawain aku sedikit nuansa musim semi besok? Sedikit warna cerah. Kamu tuh benar-benar berbakat. Zhang Sheng, dasar brengsek. Dasar berandal bau. Aku tuh selalu mikir kejahatan orang ada batasnya. Tapi ternyata kamu tuh nggak ada batasnya. Tapi kamu bikin aku kayak gini? Bikin aku hancur kayak gini? Bikin aku pergi? Dengar ya, nggak bakal. Aku bisa tahan demi pekerjaanku. Aku cuma benci harus lihat muka kamu tiap hari. Kamu bikin aku mual. Kamu bikin aku pengen muntah. Aku benci kamu. Aku nggak mau lihat kamu lagi. Sedetik pun aku nggak mau lihat kamu. Aku cukup. Aku nggak mau kerjaan ini. Song Nuan. Jiang Sheng. Itu cuma lelucon besar. Diberikan oleh Himing. Aku ngerti perasaanmu. Jangan terlalu sedih. Sang Sheng memang seperti itu, kan? Bagaimana kalau aku ajukan cuti untukmu ke perusahaan? Pulang dan istirahatlah 2 hari. Lagi pula kedua bos itu tidak ada. Kamu juga sedang berurusan dengan Sang Sheng? Aku harus bilang apa? Kenapa daging di kotak makan Pak Wang? Ah, kotak makanku tinggal sayur saja. Haha. Kamu pintar juga, nak? Sayangnya kepintaranmu dipakai di jalan yang salah. Aku tidak akan banyak ceramah soal kebenaran. Pokoknya selama ini kamu bikin perusahaan. Semua kacau balau. Bagaimana harus menghadapimu? Katakan saja sendiri. Begini menurutku. Aku memang agak keterlaluan. Tapi aku benar-benar tidak bisa menahannya. Coba lihat. Hei, merekrut generasi 90-an ke perusahaan. Perusahaan kita hampir jadi taman kanak-kanak. Kita tinggal bersihkan kotoran dan air kencingnya. Direktur Hao, tolong jangan bujuk aku lagi. Aku sudah bulat tekad. Aku mau berhenti kerja. Bodohnya aku. Aku benar-benar nggak punya muka buat bertahan lebih lama lagi. Kalau kamu bikin malu kayak gini, kamu bisa bertahan. Oke. Oh, aku ngerti. Sang Sheng, sini deh. Ada apa?
Menurutmu ini hasil yang kamu mau? Song Nuan barusan ngajuin surat pengunduran diri ke Hao Min. Ya udah, aku juga gak suka sama dia. Tapi aku gak benar-benar nyuruh dia pergi. Apapun alasan awalnya, kamu harus tanggung sendiri akibat dari kelakuan burukmu. Soal ini aku gak perlu kasih tahu nyokap kamu. Tapi syaratnya, pakai cara apapun, kamu harus bikin Song Nuan balik kerja lagi dengan senang hati. Aku. Ayah, Song Nan, kamu lagi di kantor? oke. Lagi sibuk? Iya, lumayan. Kenapa? Suasananya nggak enak? Aku nggak mau kerja diam lagi. Hah? Siapa yang bully kamu? Bukan gitu. Aku cuma nggak mau lanjut kerja di sana. Halo nak. Jangan main-main sama perasaan kamu terus. Nggak bisa gini. Ini susah-susah dapat kerjaan. Kamu harus hargain kerjaan ini. Kamu denger nggak? Iya, Sekarang aku nggak bisa ngomong lama. Aku lagi sama temen-temen nih. Ada apa? Oke, bye. Waduh, putriku ini baperan. Dia nggak ngerti susahnya cari kerja zaman sekarang. Aduh, aku harus didik dia lebih baik lagi ke depannya. Hahaha, Pak Song. Sudah bertahun-tahun, Bapak sama sekali nggak berubah, haha. Masih menjaga wibawa seorang guru. Hei, Chen Wei. Aku lihat kamu malah banyak berubah. Oke. Kamu sekarang bikin aku merasa gimana ya? Kayak yang sering kita lihat di TV. Tipe orang sukses yang suka muncul di layar kaca. Ah, jangan bilang gitu. Di depan Bapak, aku selamanya tetap murid, haha. Jadi gimana? Pak Song, Bapak tetap harus menunggu. Ibu dan putrinya sudah setuju. Apa Bapak bisa setuju? Oke. Kurang lebih bisa dibilang begitu. Menurutku, kamu ambil saja pekerjaan itu. Wakil Presiden, dengarkan baik-baik. Lagi pula, bukankah Song Nuan sendirian di Shanghai? Dia juga anak tunggal. Toh kalian ada di kota yang sama. Alangkah enaknya bisa saling menjaga. Kebetulan sekali, sekarang, aku punya kemampuan ini. Sekaligus kesempatan emas. Waktu dan tempatnya juga mendukung. Semuanya lancar jaya. Betapa bagusnya hal ini. Aku nggak ngerti soal bisnis. Hei, nggak masalah. Dalam berbisnis, aku selalu mengutamakan karakter. Karakter adalah hal terpenting bagiku. Hanya kamu yang bisa bikin aku tenang. Chen Wei oke. Ini demi keluarga kita. Sebuah perubahan besar. Beri aku waktu. Kakak, ini benar-benar salahku. Sungguh, salahkan aku. Aku seharusnya berusaha sekuat tenaga menghentikan Sunshine. Aku seharusnya tidak dia menyakiti orang seperti ini. Jalan keegosan itu semakin jauh. Salahkan aku. Ini salahku karena terlalu pengertian. Tapi bukankah ini demi kebaikannya? Yang paling aneh adalah aku seharusnya tidak berada di sana. Roknya disobek lebih pendek. Bukankah sekarang sudah tidak bisa dikembalikan? Betapa sedihnya Song Nuan sekarang. Dia tidak mungkin benar-benar berhenti, kan? Kalau begitu tidak akan berhasil. Bagaimana denganku? Pembunuh. Hei, jangan bilang begitu. Orang itu pasti sedih sekarang. Biarkan dia bicara. Lagi pula, aku berdosa sekarang. Yo. Kalau kamu seorang pria, berpenampilan seperti pria. Minta maaf pada Song Wan. Tulis cek dan minta maaf. Aku baru saja menulis 300 kata. Biarkan dia mengambil aku maaf. Bukan kamu. Oh, jangan bilang padaku. Jadi, Sang Sheng, kalau gitu, aku akan korbankan kamu sedikit. Kamu bisa dapat pengampunan dari Song Nuan. Mau nggak? Kenapa aku harus minta maaf sama dia? Oh, kamu terlalu menilai tinggi dia. Sejak aku kenal dia, aku belum pernah dengar dia minta maaf sekalipun. 3 kata itu. Hei, Aku nggak harus laporin ini ke nyokapmu. Tapi syaratnya, nggak peduli pakai cara apa. Pokoknya Song Nuan harus balik kerja dengan senang hati. aku cuma gak mau minta maaf. Makanya aku kesini nemuin kamu. Bantuin aku cari cara lain dong.
Udah kepikiran? Aku traktir kamu makan. Maaf, aku nggak dengar apa yang kamu bilang. Kok nyebelin banget sih? Kenapa sih kamu selalu nyari-nyari kesalahan Zhang Shen? Kamu nggak lihat orang udah nurunin gengsi gitu? Udah, stop debatnya. Bisa nggak kasih saran yang membangun? Oh, gitu ya. Aku kenal Song Nuan. Biasanya dia nggak gampang ngejauh. Tapi kalau udah ngejauh, dia nggak akan balik lagi. Jadi mustahil banget buat kamu pakai cara biasa. Satu-satunya cara cuma ini. Langkah yang nggak terduga. Hahaha. Yes. Gue, Xiao Shaoshang, datang beneran. Ah, Ah, sesusah apa sih dapat magang diem? Akhirnya gue keterima. Gak ada yang nyuruh lo pergi. Gue juga harus resign. Direktur Hao. Makasih banyak udah bimbing gue selama ini. Song Nuan. Wow. Diam. Song Nuan, akhirnya gue ngerti perasaan lo waktu itu. Jadi, wow. Harganya berapa per meter persegi? 60.800. 68.000. Berarti yang 100 meter persegi ini 6,8 juta. Yang 50 meter persegi juga 3,4 juta. Duit segini ke Shanghai kayak kertas minyak. Heh. Harga rumah di sekitar sini berapa? Komplek yang tadi lo lihat itu udah paling worth it di area sini. Udah penuh 5. Pajaknya aja motong gede banget. Udah murah banget itu. Ini di dalam ring dalam. Lokasi premium. Oke. Uang hasil jual rumah di Fuzhou, ditambah semua tabungan, total 2 juta. Di sini cuma cukup buat beli 30 meter persegi. Itu pun belum termasuk area koridor, dapur, dan kamar mandi. Sisanya cuma muat buat naruh kasur. Kami bertiga bakal kayak kepiting di dalam toples. Semua harus saling senggol dan ngalah. Sengsara, hidupnya sengsara banget. Rumah butut kayak gini, 9 tahun. Hak miliknya 70 tahun, tersisa cuma sepertiganya. Ah, aku udah paham sekarang. Kita ini kebanyakan nafsu. Maunya biar dekat sama kantor anak. Jangan perlebar cara berpikirmu. Selama rumahnya di sepanjang jalur MRT. Semenjauh apapun kita masih bisa tinggal. Oke, itu ide bagus. Ayo. raja mana lagi yang main api cuma buat bikin monyet ketawa minggu ini? Malah sebelah sih yang senyum-senyum ke dia. Ah, anakku sayang, aku bahkan rela lari telanjang bulat. Semua hal gak tahu malu udah kulakuin. Tapi Song Nuan gak nanggepin sama sekali. Kamu mau apa lagi dariku? Aku udah berusaha semaksimal mungkin. Maksudmu pangeran dari sandiwara api Raja Yu dari You itu, kan? Raja Yu dari You itu, Raja ke-12 dari dinasti You Barat. Dia terkenal sebagai Raja Bodoh dalam sejarah. Ah, aku ini pangeran kecil kota ajaib. Masa dibilang sama Raja Bodoh? Langsung buang aja ke Kunsan. Kalau dibuang ke Kunsan itu agak keterlaluan sih. Buang aja di Bandara Hongqiao, udah deket banget. Benerin dulu. Sebelah si itu selir kesayangan Raja Wu, Fucha. Sama Diao Chen juga. Mereka semua perempuan cantik, kan? Song Nuan itu apa? Bukan siapa-siapa. Berani-beraninya dia ngignore aku. Wah, pas banget. Emang bisa tetap diignore? Boleh nggak nih? Ah, lihat deh otot dadanya. Lihat deh garis mermaidnya. Bisa nandingin minggu ini nggak? Oh, Kak Kang. Gue bener-bener kagum sama pede lo. Ah, enggak. Lebih tepatnya narsis. Orang punya modal buat pede kali. Lo tau nggak, badan keisi gitu udah bagus. Zhang Shen, lo hari ini kelihatan maskulin banget deh. Keren abis. Cowok gitu buat apa? Song Nuan pergi tanpa pamit.
Atau lihat gua aja deh. Jangan minta ditendang ya. Lo mau gue tendang sampai mental? Gue udah berusaha maksimal hari ini, oke? Mau ujian nih? Nyokap mau merit. Dia mau ngapain sih? Lo tuh sukanya apa sih? Ah, mantap banget. Nah, ini baru kelihatan kayak tempat tinggal orang. Lo pasang lebih dari 100 meter persegi di web properti kan? Di web properti 108 meter persegi. 2 kamar, 2 ruang tamu, 2 kamar mandi. Dua-duanya hadap selatan. Rumahnya simetris banget. Tipe apartemen ini ada lantai 1, 2, sama 4. Oh. Total harganya berapa? Nah, udah gue hitungin buat lo. Udah termasuk pajak. Total harganya kurang dari 2 juta. 2 juta. Udah gitu aja, oke? Jauh sih jauh. Tapi kan ada MRT. Ah, renovasi simpel aja. Beli perabot yang lebih sederhana. Masih perlu sisain biaya hidup enggak? Aduh, rada mepet dikit. Om, lo bisa ambil KPR. Sesuai kondisi lo, Om. Sekitar 8.000 sebulan. 8.000. Aku benar-benar puas dengan rumah ini. Bukankah kamu sebentar lagi mulai kerja? Gaji bulananmu pas banget buat nyicil pinjaman. Aku sudah tua. Aku terlilit utang. Gimana caranya aku ketemu teman-temanku? Ya udah hilang gitu aja. Kita lihat dari lingkar dalam ke lingkar luar. Kamu lihat ini dari lingkar luar. Susah banget nemu rumah yang kamu suka. Asal kamu bisa punya rumah di Shanghai. Kalau malu ketemu teman lama, ya kirim aja yang baru. JK, emang aku semurahan itu? Aku tahu kamu nggak murahan. Kalau mau, kamu bisa ganti rumah. Terus kamu bisa lakuin apapun yang kamu mau. Aku dukung apapun maumu. Ini cuma bercanda. Kok bisa kamu ngomong gini ke aku di depan orang lain? Sini, nak. Ayo kita buat kesepakatan dan tanda tangan kontrak. Aku ikut. Oke, haha. Hei, aku besok mulai kerja. Tarik perutmu itu. Hei, kamu kelihatan kayak direktur kalau perutnya buncit. Hei, bos ini ya? Putar badan, biar kulihat. Hei, aku, celanaku, ini. Lihat, panjangnya cukup. Keren. Halo, Song Nuan, kamu di mana? aku di rumah. Kamu hari ini agak keterlaluan nggak, sih? Lihat semua orang kayak gitu. Kamu harus keluar dari jam. Ah? Song Nuan dipecat. Aduh, kalau gitu telepon mama. Kamu pegang ini. Aku mau hibur dia sedikit. Song Nuan yang itu? Kamu dipecat. Ah, Tante Chen. Oke. Kalian ini kakak, adik, dan ibu? Itu kakak dan ibuku. Biar aku yang ngomong sama dia. Halo, Mama Gege. Ah, itu ibu Song Nuan toh. Aduh, kupikir itu Song Nuan kamu. Kasihan banget ya. Dipecat dari perusahaan Yem itu. Katanya belum sampai sebulan. Terus kenapa? Mama Gege, jangan asal ngomong ya. Song Nuan kami ini berhenti atas kemauan sendiri. Oh, aku ngerti kok. Itu istilahnya mengundurkan diri ya. Harga diri anak itu memang harus kita jaga. Tenang saja, aku nggak akan bilang siapa-siapa. Mama Gege, kamu dengar baik-baik. Besok bapaknya Song Nuan kami mau jadi wakil presiden di perusahaan Huitong. Huitong itu perusahaan besar. Menurutmu Song Nuan kami masih perlu datang? Apa perusahaan lain harus nahan malu terus? Huitong? Aku belum pernah dengar. Itu bukan tempat buat kamu ngomong sembarangan. Bukan kayak lihat muka orang lain, dibully tiap hari. Oke, aduh, ini tuh. Jam dulu.
Aku nggak ngerti apa-apa lagi. Cuma minum pas wawancara. Minum sampai bikin orang masuk rumah sakit. GG kamu lagi di departemen penjualan. Kerjanya nemenin orang makan minum. Kalau anak gadis diganggu orang di luar. Kamu mau ngomong apa? Nggak, itu... Aduh. Aku tahu tapi aku nggak akan bilang ke kamu. Kenapa sih perempuan kayak gini? Aku baik hati mau menghibur dia. Dia malah ngomong yang enggak. Kayak sengaja gitu. Aku malah kelihatan kayak badut di situ. Oh, orangnya lagi sedih sekarang. Makan buah dulu. Aku bete. Perempuan begini. Memang nggak baik orang luar terlalu banyak omong sama mereka. Laki-laki ini sama sekali nggak punya sopan santun. Song Nuan, jangan ragu. Itu janji. Ayah akan tiba besok. Setelah dilantik, ayah langsung telepon bagian personalia untuk kamu siapkan posisi yang bagus. Ayah janji padamu. Pasti lebih baik dari perusahaan YMMU. Apa? Magang di kantor presiden direktur? Hei, itu tidak menjanjikan. Ayo ke perusahaan ayah. Ah, kita juga bisa menghindari generasi kaya itu. Mengganggu putriku sepanjang hari. Ayah kesal setiap memikirkannya. Ya, aku setuju. Ayahmu mengelola perusahaan sebesar itu. Mau kerja di departemen mana? Bukan main-main. Biarkan putriku istirahat di rumah beberapa hari lagi. Setelah ayah tiba di perusahaan, semuanya sudah diatur untuknya. Baru kembali bekerja. Oke, jadi kalian berdua bisa berangkat kerja bersama. Ayah lebih tenang. Iya. Aku sudah putuskan. Aku tetap akan kembali bekerja di YM. Kenapa begitu? Karena aku tidak mau jadi orang yang kabur lagi. Apakah kamu sudah sampai di kantor? Ya, aku sudah di bawah. Ingat pesan ayah, tidak rendah diri dan tidak sombong. Selama kamu yakin melakukan hal yang benar, kamu bertahanlah. Ayah akan mendukungmu. Iya, aku paham. Ayah semangat. Semangat, putriku. Selamat pagi, Pak. Saya sudah kembali. Lihat ke belakang. Ini aku datang. Shanghai, aku datang. Yang mereka siapkan untukku adalah sebuah kantor pribadi yang luas. Aku bisa melihat kawasan paling makmur di Shanghai. Wow, Ku dengar dia meninggalkan 2 surat rahasia. Wakil Presiden Song, Hei, semuanya sudah hadir. Di ruang rapat. oh baiklah. Kalau itu kamu dua saja, aku segera menyusul. Oke, Siap. Kamu dengar itu? Sebentar lagi mau ada rapat, haha. dengan ini ditetapkan Tuan Song Guangming sebagai Wakil Presiden Cabang Shanghai. PT Pendanaan Bersama Huitong bertanggung jawab penuh atas pengelolaan bisnis cabang Shanghai. Sambutan hangat untuk Wakil Presiden Song. Halo rekan-rekan sekalian, nama saya Song Guangming. Dan saya percaya, dengan memimpin kalian, kita akan bekerja sama. Perusahaan Huitong kita bisa semakin maju. Seperti arti nama saya bisa memimpin kalian. Baik dalam bisnis, dalam keluarga kalian, dalam masa depan kalian. Saya akan menjadi cahaya penerang bagi kalian. Wakil Presiden Song, Baik. terserah Anda untuk membaca surat resmi ini. Oh bagus. PT Pembiayaan Huitong. Kantor pusat membuat keputusan strategis. Setelah Dewan Direksi mengkaji dan memutuskan, keputusan berikut ditetapkan. Menarik diri sepenuhnya dari pasar Tiongkok Timur. PT Pembiayaan Huitong Cabang Shanghai. Kenapa langsung dibubarkan begitu datang? Kalian dibubarkan. Terus kami harus bagaimana? Gimana cara bayar KPR? Kenapa langsung dibubarkan begitu datang? Ah,
Baju ini panas banget. Hachi. Makasih. Aku dengar dari kakakku kamu telanjang. Aku masuk angin gara-gara lari. Heh. Hachi. Ah, Ambil pakai. Silakan dipakai. makasih. Ayo. Masuk. Manajer Chen, Anda mencari kami? Kak Chu. Bagaimana latihan minummu? Ah, hampir selesai latihannya. Berapa banyak itu? Jangan suruh aku minum 3 gelas anggur. Naik ke meja lagi dan minum langsung dari botolnya. Tidak, Pak Chen. Aku sudah giat berlatih minum akhir-akhir ini. Kapasitas alkoholku sudah tak tertandingi. Pada dasarnya aku bisa minum sebotol baijiu. Jadi tidak berubah. Kalau tidak percaya, tanya saja Cao Xiaochuan. Benarkan, Ogawa? Iya. Aku punya tugas untuk kalian. Tugas apa? Ada klien Dongbei. Harusnya Huang Xiaofeng yang menanganinya. Kalian berdua yang akan menemani makan. Tapi tadi aku dapat telepon. Klien penting kami yang lain. Sudah 2 tahun kami tidak bertemu. Dia mengajak kami makan malam hari ini. Jadi klien Dongbei ini hanya bisa kalian berdua yang menanganinya. Bisa? Bisa. Kalian jangan sampai membuat dia menyadari kalau kalian itu anak magang. Tenang saja, kami janji tidak akan membuatnya menyadarinya. Sebenarnya, bagaimana ini? Sulit untuk dijelaskan. Detail kontrak sudah dinegosiasikan. Dia akan datang hari ini dengan stempel resminya. Kalian tinggal buat dia minum dengan senang. Biarkan dia stempel kontraknya. Selesai sudah. Ah tidak. Apa maksudmu tidak? Ah tidak, Pak Chen. Dia bilang tidak, artinya klien Dongbei ini tidak bisa dihadapi. Jangan anggap remeh klien Dongbei ini. Tidak mudah membuatnya minum dengan senang. Terakhir kali, Huang Xiaofeng menemaninya minum. 3 hari rawat di rumah sakit. Ah tidak. Kalau begitu Pak Chen, aku yang pergi. Tenang saja, Pak Chen. Keselamatan diri kami akan jalan sendiri. Misi kita ini penting banget. Sekalipun harus minum sampai mati, kita pasti akan taklukkan dia juga. Kamu ini kenapa sih? Akhirnya ada kesempatan. Hampir aja kamu bikin gagal. Saya takut kalau Pak Huang nggak datang. Kita nggak akan sanggup. Yang saya mau justru Pak Huang nggak ikut bawa kita. Supaya kita bisa buktikan kemampuan kita. Kalau nggak, orang-orang di departemen penjualan itu kira kita magang cuma santai. Bener banget. Tapi saya dengar, orang-orang Dongbei itu jagonya minum. Sampai-sampai manajer Huang dilarikan ke rumah sakit karena mabuk. Makanya kita jangan sampai mabuk sampai mati. Nah, beberapa waktu lalu saya sudah latihan keras. Lihat aja nanti seberapa hebat hasil latihan saya. Deg-degan? Apa yang perlu dideg-degankan? Ngaku aja deh. Walaupun kita bantu teman. Tapi gak perlu sampai dibahas sedalam itu, kan? Sialan kamu. Awas nyawa kamu. Parah amat, sih? Kamu tuh punya bakat. Halo, silakan lewat sini. Makasih. Tunggu sebentar. Oke. Tatap mata saya. Saya yang tanggung jawab apapun yang terjadi. Kamu cuma perlu ingat. Kamu itu Yogege. Saya Zhao Xiaochuan, oke? Tarik napas dalam-dalam, tarik napas. Tarik napas dalam-dalam. Hirup, 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 hirup lagi. Hirup lagi, hirup lagi.
Oke. Kami sudah siap. Hahaha. Oh, Pak Chen. Manajer Huang titip pesan. Pak San, halo. Kalian berdua ini siapa? Ini Pak Chen dan manajer Huang kita. Hari ini ada rapat mendadak. Jadi beliau berdua benar-benar tidak lepas. Maka titip kami untuk menjamu Bapak dengan baik. Saya Zhao Xiaochuan dari Departemen Penjualan. Hahaha, ini rekan saya Yo Gege. Pak San, halo. Oh, maksud Bapak itu? Manajer Chen dan manajer Huang Bapak itu sedang melayani klien yang lebih besar. Begitu kan? Aduh, hahaha, Tuan Gao. Sudah 2 tahun saya menanti Bapak. Akhirnya saya beruntung bisa bertemu Bapak lagi. Bapak ini serius sekali. Maaf, saya tadi hanya menunggu 2 orang teman. Jadi sedikit terlambat. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bagaimana kalau hari ini saya juga membawa 2 orang teman? Bapak keberatan? Aduh. Teman Bapak ya teman kami juga. Bagus sekali. Selamat datang, selamat datang. Si Chen itu memang selalu murah hati. Jackie, ayo masuk. Datang, datang. Halo, Pak Chen. Jackie. Chen Jian. Chen Jian. Xiao Gao, ini pacarku. Halo. Halo, Pak Chen. Hei, halo, haha. Kamu lihat? Aku bawa semua stempel resminya. Kamu tahu artinya apa? Tinggal nunggu kamu, Pak Chen, datang. Akan kucap stempel resmi ini ke kontrak itu. Jelaskan apa? Tunjukkan ketulusanku untuk kerja sama dengannya. Ya. Ada. Dia kan pegang klien besar, iya kan? Kalau gitu aku nggak akan layani. Hei, Pak San, jangan pergi. Pak San, kamu di sini, kamu di sini. Ketua kita bilang, Pak San, kalau kamu bagaimana? Pakar soal Baijiu. Jadi hari ini kami bawa beberapa botol Baijiu custom. Coba kasih kamu cicip. Buat. Langsung datang begitu rapat selesai, kan? Pesanan pribadi. Khusus buat jamu klien kelas atas. Aku nggak tahu juga. Atau sini. Kamu cium dulu. Minimal 10 tahun. Dua. Oh, Pak Laisan. Ah. 12 tahun. Master, Bukan. 15 tahun. pelayan ahli dalam melayani. Hai, Ellie. Hampir sampai rumah. Suku sudah siap. Lauknya juga sudah kupotong-potong. Tinggal nunggu kalian berdua pulang, langsung goreng, langsung makan. Aduh, maaf. Gimana hari ini? Yah, hari pertama kerja. Karyawan-karyawan di kantor itu bantuin aku bikin acara penyambutan. Terus aku gimana? Ya, begitulah. Itu Song Nuan. Dia yang minta aku izinin kamu. Katanya dia ada urusan malam ini. Dia nggak bisa pulang dulu. Aku udah siapin lauk sebanyak ini. Kok malah nggak jadi pulang, sih? Hei, nggak apa-apa. Kamu simpan aja di kulkas. Kapan-kapan kita makan bareng. Hei, aku mau lama ya. Ini, dia, mereka nyariin aku. Oke.
Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Ada apa? Teleponnya tidak diangkat. WeChat juga tidak dibalas. Tidak, aku harus masuk dan melihat keadaannya. Hei, jangan. Mungkin mereka semua sudah mabuk sekarang. Mau tanda tangan kontrak. Kalau kamu masuk senaknya, bukankah semua usahamu bakal sia-sia? Ah? Bagaimana kalau Huang Fei menelepon? Harus ku jawab tidak? Angkat saja. Tidak, biar aku yang angkat. Kalau datanya kontraknya sudah ditandatangani atau belum? Aku harus jawab apa? Kamu angkat dulu saja. Halo, Pak Huang. Hei, bagaimana situasi di sana? Lancar. Ah, lancar. Ah, berapa banyak baijiu yang sudah kalian minum? Kalian mabuk berat? Kok suaramu masih terdengar sangat sadar? Ah, tentu saja. Baijiu bulan ini tidak sia-sia kulatih. Aku masih kuat, tadi minumnya kurang dari sebotol. Aku masih bisa tahan. Oke. Kontraknya sudah distempel belum? Belum. Tapi sebentar lagi pasti sudah distempel. Cepat urus. Selesaikan urusan ini secepatnya. Kalau hal kecil begini saja tidak bisa kalian bereskan. Kalian semua tidak perlu bermimpi bertahan di departemen penjualan. Kalian dengar? Ah, oke, tidak masalah. Tenang saja, gampang sekali kok. Kau dengar itu? Bereskan atau keluar. Aduh, asal kamu tidak masuk dan mengacaukan situasi. Mereka berdua pasti bisa menyelesaikannya. Ah. Sialan. Gue bilang, lu tuh emang doyan banget ya nyelonong masuk WC cowok? Keluar. Lu gak apa-apa? Iya. Ah. Hei. Mereka kemana? Hei. Semua udah gue beresin. Beres deh. Eng Hong. Udah kelar urusan lo. Gue gak minum banyak kok. Gelap. Jangan tidur, sumpah. Gue bisa jalan sendiri. Gelap. Jangan tidur. HP-nya bunyi, bentar. Hei. Pelan-pelan. Lo mau bunuh gue ya? Sini. Ah, Hei, nomor telepon rumah lu. Angkat. gak usah gue angkat. Bilangin aja gue gak ada. Ya, bokap nyokap lu benci banget sama gue. Mereka udah pada gila. Ayo. Hei. Oke, Jangan bilang mereka. Lu sama gue kan? cerewet amat. Hei, Akhirnya mau angkat teleponku juga. Aku sudah setuju pulang untuk makan malam hari ini. Kenapa kamu tidak pulang saja sih? Apa kata-katamu itu tidak dihitung? aku tidak lembur kok. Bukankah aku sudah minta ayah untuk memintakan izin cuti padamu? Kalian ayah dan anak itu ya? Sekali bilang lembur, sekali bilang ada urusan perusahaan. Bikin aku menyiapkan makanan sebanyak ini. Dan 1 panci besar sup. Mau suruh aku jualan di pinggir jalan? Kawan Miu Aili. Terus kamu itu bisa tidak tolong berhenti? Cerewet terus padaku setiap hari. Aku siang lembur sudah sangat lelah. Sekarang mataku sudah lelah sekali. Sampai tidak bisa kubuka. Kamu malah masih saja cerewet padaku. Bisa tidak tolong berhenti cerewet? Nanti kalau kita sudah pulang, bisa kita hitung semua masalahnya sekalian? Saya bisa seperti itu, Ibu. Baiklah. Terus aku harus bilang apa padanya? Ibuku. Ibu. Aku lembur. Aku lelah sekali, kepalaku pusing. Sampai bingung harus ngomong apa. Apa aku ini salah? Ah, jangan marah dulu. Aku tadi bicara asal. Jangan marah. Kamu kan sudah terlalu lelah. Enggak. Capek banget. Kalau capek, tidur sana lebih awal. Aku harus bangun pagi besok. Oke, kamu juga istirahat yang cukup. Selamat malam. Aduh, Ayo, jangan manja gitu dong. Lantainya dingin. oh makasih ya. Makasih udah ngingetin. Biasanya aku tuh nggak gini loh. Ngomong kayak gitu ke ibuku. Nggak tahu kenapa hari ini aku aneh. Sebenarnya, seneng juga sih dengerin ibu cerewet. Kamu tuh kayak aku sejak ayahku meninggal. Ibuku nggak pernah cerewet lagi ke aku. Ini semua salah gue. Hei.
Di mana tuh si Zhao Xiaochuan sama Yo Gege? Heh, tadi aku suruh mereka berdua yang nganterin. Si Pasan itu kan udah pulang duluan. Kita udah bayarin mereka semaleman. Masa mereka nggak bersihin sisanya buat kita? Sini, Aku bisa jalan sendiri. Tadi tuh aku dibangunin gara-gara ibuku. hati-hati jangan sampai jatuh. Eli. Kamu sudah pulang. Kalau capek, istirahatlah. Masih mau makan apa lagi? Aku sudah makan. Masih ada sup. Biar kuambilkan semangkuk untukmu. Aku bisa sendiri. Sini, istirahatlah. Ah, ya juga. Itu Song Nuan kerja terlalu keras di Yem. Karena kamu sudah sampai di Huitong. Cepat saja pindahkan dia ke sini. Biar dia bisa pulang dan tinggal di rumah. Kalian juga bisa berangkat dan pulang kerja bareng. Oh, aku tahu. Kamu istirahatlah. Nanti kita ngobrol lagi. Kamu juga istirahat cepat, ya? Oke. Lumayan. Kalian kerja bagus dalam misi ini. Aku kasih kalian berdua kredit. Beneran? Hei, kalian berdua ini sebenarnya siapa sih? San Jiutan ini jatuh. Itu Yo Gege. Beneran? Aku dan Zhao Xiaochuan kerjasamanya kompak. Dua-duanya sama pentingnya. Ya. Dua-duanya sama. Oke, Yo Gege. Apa yang sudah kubilang padamu? Minum itu hasil dari latihan. Setelah permainan minum semalam yang tragis itu. Lihat. Kalian semua berdiri di sini, seperti tidak terjadi apa-apa. Oke. Ini artinya kalian berdua sudah melewati ini. Kalian sudah menyerahkan kualifikasi. Penjualan sudah melangkah ke tahap krusial. Beneran? Haha. Haha. Halo, Oke. aku punya obat mabuk. Mau sepotong? Ah, oke. Kepalaku rasanya kayak digergaji. Pak Wang minta kalian tunjuk beberapa. Anak magang buat ke minimarket di lantai 1. Menurutmu kenapa Pak Wang nyari kita? Nggak tahu. Ah? Kalian nyari kami. Jangan beri acak. Sini duduk. Duduklah. Ayo. Kalian pasti udah tahu juga. Ada rumor yang beredar di perusahaan besar. Kapan bos ngundang kamu makan malam? Artinya sudah waktunya kamu dipecat. Apa kita semua bakal dipecat? Makanya aku nggak undang kalian makan malam. Cuma takut bikin kalian panik. Hari ini, beberapa perwakilan mahasiswa diundang. Cuma mau ngobrol santai kayak teman. Ngobrolin apa tuh? Misalnya kalian udah lama diem. Gimana pengalaman kalian? Menurut kalian gimana? Apa yang paling menyenangkan?
Apa yang paling menyebalkan? Ayo semuanya santai saja. Obrolan ringan ini juga bisa dianggap sebagai ringkasan bertahap. Siapa yang mau duluan? Songwan. Ah. Kenapa kamu tidak duluan saja? Oke. Biar aku duluan. Dulu aku meremehkan pekerjaan anak magang. Aku ingin melakukan sesuatu yang besar. Tapi setelah masa magang ini, aku rasa lebih baik berpijak di bumi. Selangkah demi selangkah. Tidak. Tidak. Menghindari yang berat. Yang harus paling kamu rangkum dalam rapat hari ini adalah bagaimana bergaul baik dengan orang lain. Sang Sheng, baik bisnis besar maupun bisnis kecil, tidak bisa bertindak semaumu sendiri. Pikirkan perasaan orang lain. Ambil contoh Song Nuan. Menurutmu, itu mungkin hanya candaan. Sedikit saja. Tapi bagi orang lain itu sebuah penghinaan. Ya, Pak Wang, Anda benar. Aku memang sangat buruk dalam hal ini. Aku ingin di depan semua orang meminta maaf sekali lagi kepada Song Nuan. Hei, kamu sudah meminta maaf padaku berkali-kali. Baiklah, karena Song Nuan tidak mempermasalahkannya. Kalau begitu kita lanjut. Mari kita bahas apa itu idealisme. Baik, Pak Wang. Idealisme, bukankah ini agak terlalu besar? Dulu kita semua nulis karangan waktu kecil. Cita-citaku. Tapi cita-cita itu nggak dihitung. Begitu masuk dunia kerja, saya yakin cita-cita kalian juga bakal berubah. Jadi, ceritakan saja. Apa cita-cita kalian? Saya rasa lewat usaha sendiri. Biar masa depan bisa hidup lebih stabil. Oke, Saya mau jadi sales yang hebat. jadi sales yang jago. Terus bisa menetap di kota besar ini. Saya mau ganti kiki saya. Jadi Audi TT secepatnya. Saya rasa tiap hari harus lebih baik dari kemarin. Jadikan orang tua sebagai contoh. Tapi harus bisa melampaui mereka. Apa yang kalian sampaikan bagus. Memang kalian generasi muda lebih jujur. Lebih paham apa yang kalian mau. Apalagi Sang Sheng. Nggak terlena sama kehidupan serba berkecukupan. Punya ambisi dan cita-cita sendiri. Itu mahal harganya. Pak Wang, tadi Bapak belum menegur saya. Sekarang sengaja cari cara biar saya senang? Justru Bapak benar. Kalau nggak bikin kamu senang, gimana saya bisa kirim kamu ke medan perang? Medan perang? Lihat ini dulu. Buku pelatihan pengembangan lapangan CS. Kelompok kita akan mengikuti pelatihan pengembangan luar ruangan. Bukan kelompok, tapi kamu. Untuk kalian para magang generasi 90-an, mungkin pelajaran yang paling kalian butuhkan adalah pelajaran ini. Pelajaran. Pelatihan hari ini. Jangan anggap remeh. Bagaimana cara berdiri? Apa maksudnya ini? Anak muda sekarang tidak punya semangat sama sekali. Lihat saja postur tubuh guru Huang. Berdiri itu harus ada caranya. Duduk juga harus ada caranya. Mengerti? Kakak Yo, kamu ngapain? Kamu menguap. Kamu tahu betul hari ini ada acara penting. Semalam ngapain aja? Mahasiswa Zhang. Mahasiswa Zhang. Hei, hahaha. Pelajaran. Sampai mana tadi saya? Pelatihan pengembangan lapangan. Pelatihan pengembangan lapangan. Berdiri itu harus ada caranya. Duduk juga harus ada caranya. Jangan anggap remeh. Saya kasih tahu ya. Pelatihan pengembangan lapangan ini. Hasil penilaiannya pasti akan dicatat dalam hasil penilaian magang secara keseluruhan. Nanti, mahasiswa manapun jika di akhir masa magang tiba-tiba sadar nilai keseluruhannya tertinggal,
Itu berarti hari ini dia jadi beban. Tapi jangan salahkan Guru Huang, tidak kasih peringatan sebelumnya. Song Nuan, Oke, kamu sudah absen semua? sudah. Hang, semua 20 orang di perusahaan sudah hadir. Ah, pelajaran. Saya mau umumkan secara resmi. Hari ini, kita akan kedatangan rekan baru. Ikut bergabung dalam pelatihan penilaian kita. Jadi totalnya 21 orang. Siapa sih yang hebat banget? Tidak tahu. Nggak ada di daftar. Magangmu udah jalan setengah. Orang daleman. Pasti backingannya kuat banget. Nexus sana, Nexus sini. Yo GG emang paling cerewet. Ribut-ribut soal apa sih? Semuanya, sambut kedatangan rekan baru kita. Halo semuanya, namaku Suhu Tinggi Ruohan. Suhu tinggi ini terlalu dingin, kan? Teman kuliah 4 tahun. Sekamar juga. Gak ada kabar sama sekali. Tiba-tiba muncul gitu aja. Kerja keras orang lain. Beda sama kita. Jangan ngomong sok sopan gitu deh. Dia udah berusaha mati-matian. Cuma modal itu doang. Kakak senior, aku pusing banget duduk di depan. Bisa tukar tempat sama aku nggak? Boleh juga. Hei, makasih. Duduk, Baik banget sih kamu. duduk. Makasih. Simpan. Diam. Dia ngapain sih? Kenapa kita duduk di sebelah Zhang Shen? Cowok ganteng. Aku pernah lihat kamu. Sungguh? Iya, kamu lupa. Waktu itu di bar. Dan kamu lagi dancing? Oh, aku lupa. Gak apa-apa. Lagi pula, masih akan lama. Aku akan buat kamu mengingatku. Oke. Ketawanya bahagia banget. Ketawa kayak orang denger lelucon. Emang kamu bisa cerita lelucon apa? Hahaha, ketawanya kayak gitu. Emangnya dia enggak selalu senyum kayak gitu? Si Zhang Sheng ini bener-bener ya. Apa kamu enggak lihat maksud dia? Kenapa sih cowok-cowok itu bego banget? Buat tujuan apa? Wow, banyak banget cowok di mobil. Dia langsung aja nyamperin Zhang Shen. Kira-kira apa maksudnya? Hahaha. Ayo. Cepetan. Diam. Kenapa aku kesel banget ya tiap kali lihat kamu? Kamu ingat, kalian sini buat latihan militer, bukan buat liburan. Apa-apaan sih kalian? Mulai hari ini, kalian pikir kalian tentara beneran? Di dalam sana ada lapangan. Aku kasih waktu setengah jam. Kalian harus udah kumpul. Aku umumkan satu aturan. Mulai hari ini, siapa yang berani telat? Kita pakai aturan militer. Ah, ijo semua. Song Nuan. Song Nuan, kamu tidur sini, aku tidur sini. Oke, tidur di bawah. Oke, Ah, ini baju kita. benar. Apaan ini? Ini bukan yang kita pakai pas latihan militer. Kelihatan kayak satpam komplek. Ini nutupin semua kaki jenjangku. Teman, kamu kesini bukan buat catwalk. Kalau latihan militer nggak pakai loreng, mau pakai apa? Mau pakai bikini? Kita masih punya setengah jam. Langsung ganti sekarang.
Perusahaan gede ini bener-bener ya. Nggak sakit apa. Aturannya banyak banget. Kantor bagus nggak dipakai duduk. Malah disuruh beginian. Kalau nggak suka, nggak usah masuk YM. Yo Gege. Kamu tuh nggak seneng banget ya aku lolos masuk JM? Maksudnya bukan gitu, Gawen. Oke. Kamu baru masuk perusahaan. Ya, pasti ada yang masih nggak nyaman. Jadi kamu bisa tanya aku dan Zongling. Iya. Ganti sekarang. Lihat deh. Bro, kamuflase begini masih tetap keren kok. Lagian lebih baik daripada telanjang bulat kan? Chen Guang. Kamu itu udah habisnya bercanda mulu. Semangat ya, bosan ya? Yang penting kamu udah terlanjur begini. Di catatan sejarah manajer umum kita, semuanya udah pernah. Takut digunjingin orang? Mas Zhao. Setengah jam doang udah nggak tahan? Cuma dengan menjaga mental tetap stabil, kita bisa hadapi naik turunnya emosi orang lain. Lu ngapain sih? Lu ngurusin siapa? Udah waktunya masuk. Udah kelar. $12.111. Ya intinya gitu deh. Selamat siang. Izinkan aku kenalin. Ini instruktur kalian, Lisi. Keren. Wah, Keren banget. Aku nggak ngerti isi kepala mereka. Kalian pikir Lisi keren banget sekarang ya? Biar ku kasih tahu. Tunggu beberapa hari lagi. Lisi kita bakal kasih kalian latihan ala neraka. Sekarang ku persilakan Lisi untuk bicara. Jadi kita mulai dari sini. Kalian di sini untuk menderita, bukan untuk liburan. Tujuan pelatihan ini bikin kalian capek setengah mati. Total ada 4 bidang utama: fisik, kebugaran lapangan, kerja sama tim, dan kemampuan militer. Belum lagi rapat darurat yang waktunya tidak menentu. Setiap bagian punya tugas berbeda. Jadi siang kalian bakal remuk, malamnya susah tidur. Intinya hidup yang gak manusiawi. Kalian dengar? Zhao Chuan. Ternyata nggak semudah itu. Satu persatu. Ini pelatihan militer, bukan piknik. Biar ku beritahu kalian, semua 21 peserta magang akan dibagi jadi 7 kelompok. Nanti kalian semua maju ambil undian. Semua kegiatan latihan kita akan jadi kompetisi. Skor tiap kelompok mereka adalah gabungan nilai 3 orang. Aku ingatkan sekali lagi, pada akhirnya, kelompok dengan nilai terendah di kompetisi ini langsung dipecat. Keluar dari IM. hah? Cuma pelatihan militer doang. Masa harus saling singkirkan di mana-mana? Jawab, menurut saya itu nggak adil. Kalau ada yang jadi beban, yang nilainya bagus juga ikut tersingkir. Omong kosong, biar ku beritahu. Itu baru namanya adil. Dunia nyata jauh lebih kejam dari ini. Sudah, jangan banyak omong lagi. Jangan banyak omong, maju satu-satu buat ambil undian. Undian kuda. Yo GG, cepat sedikit. Lambat banget sih. Oh, Oke. Cepetan. Chen Huan, hei,
Kamu tuh yang paling lama. Kamu paling sendiri. Ini dia datang. Kita tuh jodoh banget. Warna kita sama. Wah, ada buat aku nggak? Kak, kenapa nasib ibuku sebagus ini? Kalau gitu, kita tukar saja. Ah, Berhenti. Kamu mau apa? Berani-beraninya kamu tukar tiket? Ya, itu namanya curang. Anak-anak, saya peringatkan kalian. Curang model begini. Kalau sampai saya lihat satu, saya pecat satu. Langsung dikeluarin. Ah. Materi pertama pelatihan hari ini adalah latihan baris berbaris. Sesi 30 menit per kelompok. Total ada 4 kelompok. Hei, kalian ngapain sih? Kamu nggak malu ya? Suara Lee sebelum juga hilang. Cepetan dong. Anak cowok mana nih yang bisa bantu dia buruan? Istirahat dulu di samping sana. Ini kenapa lagi sih? Ada apa? Cowok-cowok sekelompoknya kemana? Oh, ini namanya Sangat. Ayo, bantu dia, bantu dulu. Bawa dia minggir dan istirahat. enak banget sih. Hei, sayang. Aduh, temenin aku di sini bentar deh. Kepalaku pusing banget nih. Kamu ngapain sih? Aku nggak mau dipecat. Istirahat dulu aja. Hahaha. Song Luan, kamu capek nggak? Nanti aku bawa kamu istirahat. Ada orang pembohong kayak gitu? Nggak tahu malu banget. Kamu ngapain sih? Cepetan, cepetan, buruan bantu dia bangun lagi, bantu. Jadi ini latihan militer, ya? Nggak ikut latihan militer, malah semua pada sakit. Cepetan, cepetan. Ah, Ada apa dengan Sao sekelas? lapor? Tidak ada apa-apa. Kenapa kamu menghindariku? Kamu takut padaku? Ya, aku tidak akan memakanmu. Ya jelas aku takut padamu. Kamu harusnya nurunin berat badan. Bro. Aduh, sayang. Dong Shen. Sao Zhuang. Cepat. Sao Chuan, kamu ngapain sih? Kamu gambar undian? Nggak bisa cari tempat buat mulai? Sesama rekan. Santai aja, lakukan semaumu. Aduh, halo. Yo, cepat. Kamu biasanya olahraga nggak? Serius dikit dong. Astaga, kamu hampir bikin aku mati. Maaf, bro. Kamu nggak apa-apa? Aku balik latihan dulu. Istirahat yang cukup, ya.
Si kutu buku masih mikirin kamu. Gao Ruohan. Aku kasih tahu sesuatu, nih. Kamu menggantung si Kaizi di luar. Aku nggak ada hubungannya sama itu. Tapi aku kasih tahu, ya.